Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah statistika dan pengertian statistika menurut para ahli. Teman-teman tahu nggak bagaimana sejarah statistika itu? Nah, di video kali ini saya akan membahas secara singkat bagaimana sejarah statistika itu. Perkembangan ilmu statistika dapat dikatakan berkembang bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Data statistik telah digunakan oleh bangsa-bangsa di Mesopotamia, Mesir, dan Cina pada masa sebelum Masehi. Mereka menggunakan statistika untuk memperoleh informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk dan jumlah hasil panen dari pertanian. Nah, pada masa Yunani kuno, ilmu statistika telah digunakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politeia. Aristoteles menggunakan statistika untuk menjelaskan data tentang keadaan 158 negara. Pada abad pertengahan, ilmu statistika berkembang di lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada abad ke-17 Masehi, statistika diterapkan di Inggris sebagai aritmatika politik. Istilah statistika kemudian dikemukakan oleh matematikawan berkebangsaan Jerman yang bernama Gottfried Achenwell pada tahun 1719 sampai 1772. Pada abad ke-18, istilah statistika dipopulerkan oleh John Sinclair pada tahun 1791 sampai 1799 dalam bukunya yang berjudul Statistical Account of Scotland. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang. Cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah, statistika inferensi, dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Karl Pearson, yang mana ia memperkenalkan metode regresi linear dan istilah deviasi standar pada tahun 1894. Ronald Fisher memperkenalkan peletak dasar statistika inferensi dan menerbitkan Design of Experiment pada 1935, dan William Shelley Gosset yang meneliti problem sampel berukuran kecil. Penggunaan statistika pada masa kini dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika, dan psikometrika. Meskipun ada pihak yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi sebagian pihak lainnya menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan matematika melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, baik di dalam departemen tersendiri maupun tergabung dengan matematika. Apa-apa saja sih pendapat para ahli tentang statistika? Menurut Suntoyo Yitno Sumarto, statistika adalah sebuah informasi yang mana memakai metodologi serta cara-cara perhitungan dalam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan praktis yang muncul. Menurut Sigit Nugroho, statistika adalah hasil-hasil pengolahan dan analisis data. Statistik dapat berupa mean, modus, median, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik data. Menurut Sujana, arti statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta penganalisannya, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Menurut William Mendenhall, statistika adalah salah satu bidang sains yang berhubungan dengan ekstraksi informasi dari sebuah data numerik dan digunakan untuk membuat keputusan dari suatu populasi dari mana data itu didapatkan. Menurut Iqbal Hasan, statistika adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yakni tentang tata cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari suatu data dalam bentuk angka-angka. Dari berbagai definisi ini, kita dapat memahami bahwa statistika bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan data membuat keputusan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.